wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian berkat perjuangan kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita sudah menunaikan sholat maghrib. Alhamdulillah, bahkan sudah zikir ba'da shalah dan juga ba'diyatul maghrib. Kita punya satu keyakinan bahwa kita tidak mungkin bisa terhindar dari berbuat maksiat kecuali dengan ismah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita punya keyakinan kita tidak akan sanggup, tidak akan mungkin melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dari kalimat yang sangat istimewa yang disebutkan oleh Rasulullah, kanzun min kunuzil jannah, salah satu perbendaharaan surga. La haula wala quwwata illa billah, ya, yang dikenal dengan hauqalah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah itu disebut hauqalah, ya. Kalau la ilaha illallah disebut tahlil, kalimat tahlil, ya. Ya. Sebagian ulama menjelaskan maknanya itu la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan bisa terhindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan ismah, penjagaan dari Allah, ya, perlindungan dari Allah. Dan kita tidak mungkin melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongannya. Dan ini juga yang kita ikrarkan berulang-ulang, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, hati-hati setelah kita beramal, ya, jangan muncul penyakit-penyakit yang menjadi hama amal kita, ya. Jangan ujub, bangga diri, jangan merasa bersih, jangan merasa sudah pasti masuk surga, kemudian kita lupa rahmat Allah, lupa memohon kepada Allah agar amal kita diterima. Ya, juga jangan sombong, karena di satu sisi kita diwajibkan untuk ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Di sisi yang lain kita juga diajarkan untuk tawadhu, rendah hati. Dan juga diajarkan di dalam agama kita ini kesombongan itu penghalang masuk surga. Nah, jadi antum bisa bayangkan, ya, pribadi muslim yang ideal itu di satu sisi dia ya ahli ibadah, di satu sisi dia ya masih takut kepada Allah, jangan-jangan amalnya tidak diterima, di satu sisi dia menghindari berbagai macam akhlak yang tercela, ya. Dan mudah-mudahan pada akhirnya setelah kita capek-capek, lelah-lelah ini di dunia ini, ya, mudah-mudahan hasilnya nanti berbuah manis di barzah dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita ini tentang racun, ikhwatal iman, ya. Kalau di luar sana orang bicara racun itu apa istilah biasanya? Orang bicara racun dalam kehidupan nyata ini apa? Baygon, ya. Apalagi itu, saingannya banyak itu, baygon itu, tapi orang kalau nyebut racun nyamuk itu yang paling populer apa? Baygon, ya. Racun tikus, kadang-kadang kita itu dibikin geram oleh tikus, ya kan? Racun apa lagi? Racun hama, ya.
Kalau yang petani ya racun, wereng, macam-macam ya. Ada wereng nggak sekarang Pak Prapto? Wereng. Masih ada ya? Racun celeng, ya ngerti celeng. Paling itu ya. Kalau di luar itu racun rayap ya bagaimana? Alhamdulillah di majelis ini kita bukan bicara itu. Karena kalau itu kita butuhkan itu gampang banget, ya kan? Butuh racun rayap misalnya, racun nyamuk antum tinggal ke tempat yang jual banyak. Yang dipelajari di sini adalah racun hati. Ada 4 hal ya, dan alhamdulillah ini bagian yang akhir. Betul ya, 4 racun hati ya. Apa coba ingat-ingat yang pertama? Berlebihan dalam fudulul makan dulu. Nah, berbicara, melihat, ya betul. Ya, terlalu banyak makan, hati-hati, itu racun hati. Terlalu banyak ngomong, ya, itu juga racun hati. Terlalu banyak melihat, memandang apa saja dilihat. Apalagi kalau hobinya ngelihat yang porno-porno yang jorok-jorok, naudzubillah min dzalik. Ya, terakhir ini fudulul mukhalatah. Terlalu banyak gaul. Hati-hati ya, kesalahan kita ini sebagai orang muslim itu biasanya dua sisi. Terlalu kurang dan terlalu berlebihan, ya. Ya, hampir itu dari racun-racun itu ya karena kesalahannya di sini. Terlalu banyak makan racun ya, nggak mau makan, mogok makan, gimana? Mati, ya kan? Terlalu banyak omong itu racun, tapi nggak ngomong sama sekali, gimana? Padahal kita kan berbaur dengan orang. Ya, ini hebatnya ajaran Islam ya, hebatnya ajaran Islam. Seandainya misalnya Islam itu ngajarin ngomong jangan ngomong, gimana? Ya potensi lidah kita ini beku, ya kan? Padahal ini alat ucap yang bisa kita jadikan untuk nyari ridho Allah. Hati-hati yang menjadi racun hati itu kita terlalu banyak omong. Demikian juga gaul, butuh bergaul gak kita ini dalam kehidupan? Nah, orang menutup pintu nggak pernah bergaul sampai dengan tetangganya nggak tahu ini siapa. Bahkan kadang-kadang sampai nggak tahu agamanya itu apa misalnya. Orang nggak ketahuan agamanya itu kan lo mati gimana? Nah, agama itu harus dikenali orang, jangan disembunyikan. Ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita ke masjid, ya kan kelihatan bahwa kalau nggak bergaul sama sekali sampai nggak ada yang kenal, apalagi nggak mengenali keislamannya, rugi dia. Karena orang Islam itu punya hukuk, punya hak-hak ya yang ditunaikan oleh saudaranya. Tayyib. Fudulul mukhalatah. Nah, di sini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid ya, yang keempat. Dan beliau ini ya menyusun kitab Tazkiyatun Nufus ini bukan dari hasil pemikiran beliau, tapi kutipan-kutipan dari Atibbaul Qulub, dokter-dokter spesialis hati. Ya. Orang Islam itu punya warisan ilmu luar biasa. Kalau bicara fikih ya, itu di sana ada 4 orang yang selalu disebut-sebut. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hafiz rahimahumullahu ajmain. Wa jazahumullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Nanti masalah qiraat ya, orang Islam punya apakah? Masalah tafsir orang Islam punya. Fatahil ulama besar berbagai. Bahkan kadang-kadang hebatnya orang-orang zaman dulu itu satu orang itu ya dia mufassir, ya dia al-hafidh muhaddits, ahli hadis, dia juga ahli sejarah, macam-macam. Kadang-kadang satu orang itu masya Allah menguasai berbagai macam funun, berbagai macam ini. Nah ini alhamdulillah beliau yang bersusah payah ya mengambilkan obat-obat ini dari para Atibbaul Qulub, disusun dalam kitab kecil ini. Nah, di sini ada tulisannya ya. Kutipan ini atau kitab ini merangkum dari
Imam Al-Ghazali, Imam Ibnul Qayyim, dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullahu ajmain. Baik, yang keempat ikhwatal iman dari racun hati adalah fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Hiyadda'ul udhal al-jalibu likulli syarr. Berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronis, penyakit yang berbahaya yang mengundang sekian banyak keburukan. Maka ikhdaru, hati-hati ya dalam bergaul, jangan sampai pergaulan kita itu malah menjadi racun. Ya. Nih, memang ada potensi bahaya yang luar biasa dari bergaul yang tidak tertib, bergaul yang serampangan, bergaul yang terlalu banyak. Wa kam salabatil mukhalatatu wal mu'asyarah min ni'mah. Berapa banyak nikmat itu lenyap akibat dari pergaulan. Ya, pergaulan. Bahkan kadang-kadang itu yang hilang itu nikmat yang paling istimewa. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Akibat salah gaul, itu kadang-kadang lenyap dalam arti sampai apa? Sampai apa? Murtad, keluar dari Islam. Padahal bagi orang Islam ya, kalau nikmat iman, nikmat Islam itu ibaratnya modal. Modal yang diberikan oleh Allah, yang dengan membaca Al-Quran insya Allah ganjarannya per huruf, dengan bertasbih nanti dapat ganjaran balasan di surga, dengan cuman mengucapkan kalimat-kalimat tajibah, bersalawat pada Nabi SAW pada tempat yang dianjurkan, dengan lafaz salawat yang benar-benar salawat. Satu kali salawat berapa Pak? Berapa? Kemarin baru kita kaji ya di Taqwa ya, hadis-hadis tentang salawat 10 kali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana bersalawat, antum yang dengar Rasulullah saya sebutkan juga dapat ganjaran. Sementara orang itu kalau tidak mendapatkan nikmat, seandainya dia punya emas sebesar gunung ya, kemudian dia bagi-bagikan kepada fuqara, yatama ya, pada janda-janda miskin, ada ganjarannya enggak? Enggak mungkin. Allahu Akbar. Maka ini nikmat Allah yang paling besar pada diri kita adalah nikmatul iman wal Islam. Pertama, Allah mengutus Rasulullah, Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian Islam ini sudah dijelaskan Rasulullah, dan kita mendapatkan taufik memeluk agama ini. Kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita kalkulasi di sini sebutkan berapa banyak nikmat itu lenyap gara-gara mukhalatah, pergaulan. Tapi tentunya yang ini tentunya pergaulan yang negatif ya. Kalau bergaul dengan orang-orang soleh itu lain lagi ya. Itu tidak dikatakan berlebihan. Bahkan memang orang-orang soleh itu yang seharusnya kita pilih menjadi teman-teman dan sahabat karib kita. Taib. Wa kam zara'at min adawah, dan berapa banyak memunculkan permusuhan ya. Wa kam gharasat fil qalbi min khazazatin tazulul jibalur rasiyat, dan berapa banyak menimbulkan penyakit hati yang seandainya ditimbakan kepada gunung yang kokoh yang menjulang itu bisa hancur lebur ya. Wa hiya fil qulubi la tazul ya. Tayyib. Kemudian fa fi fudulil mukhalatah khasaratud dunya wal akhirah. Dalam masalah berlebihan dalam bergaul, orang akan menderita kerugian dunia dan akhirat. Hati-hati. Kalau orang ini ceroboh dalam bergaul ya, itu dia berpotensi mengalami kerugian dunia dan akhirat. Ya. Antum pernah dengar enggak orang bermitra dalam bisnis? Itu kan namanya bergaul juga kan? Dia tidak hati-hati, tidak kenali mitranya, enggak taunya apa? Penipu. Banyak cerita kan dalam dunia nyata ini. Orang itu kadang-kadang tega menipu mitranya miliaran, ratusan juta, Masya Allah.
Itu kerugian dunia. Wa inna ma yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatati biqadril hajah. Antum perhatikan ya, ini solusinya. Ketika antum membaca tadi sampai terakhir tadi ya, bahayanya berlebihan dalam bergaul. Itu jangan buru-buru antum menyimpulkan, oh kalau begitu saya nggak usah bergaul dan yang disoroti ini adalah berlebihannya. Tapi pergaulan itu pasti dibutuhkan, ya, bergaul pasti dibutuhkan. Maka di sini diingatkan, wa inna ma yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatah, dan seharusnya atau seyogyanya bagi seorang hamba, ketika dia bergaul itu biqadril hajah, cukup sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Itu. Ya. Wa yaj'alun nasa fiha arba'atu aqsam, dan menjadikan manusia dalam masalah ini 4 kategori. Mata khalaqa ahadun al-aqsam bil akhar lam yumayyiz bainaha dakhala alaihi syar. Ya. Jadi manusia ini kita kategorikan 4 golongan, ya. Taib. Setiap kita bergaul dengan mereka ini harus diperhatikan, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan pasti nanti akan ada dampak buruknya, ada mudaratnya. Ya. Taib. Al-qismul awal, golongan yang pertama, man mukhalatatuhu kal ghada la yustaghna anhu fil yaumi wal lailah. Orang yang kita bergaul dengannya, ya, golongan yang bergaul dengannya laksana mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sebagaimana kita butuh makanan bergizi setiap hari, maka kita butuh bergaul dengan orang yang laksana atau yang ibarat makanan yang bergizi ini. Ya. Fa idza akhadha hajatahu minhu tarakal khultah. Kalau dia sudah memenuhi hajatnya darinya, dia tidak lagi perlu bergaul dengannya. Ya. Tsumma idza ihtaja ilaihi khalatahu. Kemudian nanti kalau butuh lagi kita bergaul dengannya. Seseorang bergaul dengannya. Hakadha 'ala dawam. Demikian selamanya. Jadi kita bergaul dengan orang yang diumpamakan bergaul kita dengan dia itu seperti makan. Kan mutlak dibutuhkan dalam sehari semalam. Manakala kita butuh, kita bergaul dengannya. Manakala hajat kita sudah selesai, dah. Gitu kan, makan kan juga begitu kan. Nah, masa iya antum itu makan berjam-jam gak habis-habis ngapain? Makan. Nah, ini golongan yang pertama. Siapa mereka ini? Ya, wahumul ulama'u billahi wa amri, yaitu para ulama, ya, yang mengenal Allah dan perintah-perintahnya. Al ulama'u billah, alim billah, orang yang mengenal Allah dan mengenal perintah-perintahnya. Wa makayidi aduwihi, dan mengenal juga tipu daya musuh. Tipu daya musuh. Musuh yang lihai dalam menipu kita itu siapa? Syaitan. Ya, ulama yang pertama yang mengenal Allah, mengenal syariatnya, dia tahu tentang tipu daya syaitan. Kemudian apa lagi? Wa amradil qulub, penyakit-penyakit hati, wa adwiyatiha, dan obat-obatnya. An-nasihuna li kitabillah lillah, ya, yang tulus, ya, kepada Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, kepada Al-Quran, kitabnya, wali rasuli dan rasulnya, wali khalqihi, dan pada makhluknya, manusia. Fahadad darbu fi mukhalatihim ar-ribhu kullu ribah. Jenis ini atau golongan ini bergaul dengannya membuahkan keuntungan yang tiada tara. Ya. Jadi seorang hamba ini salah satu orang yang dia bergaul dengannya yang memang ini kebutuhan pokok, tapi sebatas apa? Sebatas kebutuhan. Dan kalau bergaul dengannya akan mendatangkan keuntungan adalah ulama.
Ya, karena bergaul dengan orang seperti ini seandainya kita salah pasti diingatkan. Sehingga seandainya kita melakukan pelanggaran pasti tidak akan diam. Ya, dan dia bisa memberi nasihat, bisa menjelaskan tentang penyakit hati, bisa menjelaskan tentang. Nah, bergaul ini tidak mesti bergaul dengan orangnya ya, karena kadang-kadang di zaman kita begini ini tidak ada. Tapi bergaul dengan apa? Dengan karya-karyanya, termasuk ini, ya, termasuk ini. Kita bergaul dengan kitab ini, dengan orang yang menulis kitab ini, akhirnya kita dapat apa? Faedah, ya. Dan salah satu kondisi di akhir zaman itu langka ulama. Bahkan orang-orang yang kadang-kadang disebut-sebut ulama itu ternyata juga belum tentu dia punya kriteria seperti ini tadi. Belum tentu dia alim billah, belum tentu dia alim bisyariatillah, belum tentu dia alim bisunnati Rasulillah. Padahal ulama itu, orang kalau disebut ulama itu mestinya ya secara umum penguasaannya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu maksimal. Sehingga ketika mendidik orang, menasihati orang, itu bahannya benar-benar bersumber dari siapa? Dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Kalau di zaman keemasan Islam dulu ya, orang yang dikatakan ulama itu subhanallah. Ya. Bahkan ulama-ulama yang levelnya mujtahid mutlak misalnya kayak 4 imam itu, antum bayangkan itu ilmunya sedalam apa, luar biasa. Tapi kadang-kadang ya ini mengalami apa ya, degradasi ya. Zaman sekarang itu kadang-kadang di suatu tempat orang mungkin punya sedikit pengetahuan tentang Islam itu sudah didaulat oleh siapa? Penduduk setempat, oleh pengikutnya, dilabeli dengan label-label yang sangat mentereng istilahnya gitu ya, ulama. Ya. Taib. Kemudian al-qismus tsani, golongan yang kedua, man mukhalatatuhu kaddawa. Golongan yang bergaul dengannya itu laksana obat, laksana mengkonsumsi obat ya. Yahtaju ilaihi indal marad. Obat, orang butuh obat itu ketika kondisi apa? Sakit. Ya. Kalau obatnya untuk sakit. Kalau obatnya untuk kuat, ya dalam kondisi lemah. Ya. Iya. Yang jelas ya, tidak setiap hari itu orang mengkonsumsi obat. Bahkan ada anjuran jangan dikit-dikit obat gitu kan? Tayyib. Yahtaju ilahi indal marad, membutuhkannya ketika sakit. Baik. Fama dumta sahihan fala hajata laka fi khultatihi. Sepanjang kamu sehat, kamu tidak butuh bergaul dengannya. Ini golongan yang kedua, ibaratnya obat. Bergaulnya kalau dengan dia kalau kita sakit. Ya. Wa hum la yastaghni an mukhalatatihim fi maslahatil ma'ash. Wa ma anta ta'a. Dan mereka ini sangat dibutuhkan dalam maslahat kehidupan. Kayak obat ya. Jadi orang jenis ini tetap dibutuhkan ketika dalam keadaan apa tadi? Sakit. Ya. Karena mendatangkan maslahat dalam kehidupan ini. Ya. Wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalat wal istirsyara wa ghairiha. Dan kamu juga butuh bergaul dengannya dalam muamalat, dalam meminta pendapat dan yang lainnya. Fa idza qadaita hajataka min mukhalatati hadzal darb baqiyat mukhalatatuhum min qismis tsalis. Apabila kamu sudah selesai, sudah kebutuhanmu dari bergaul jenis ini, tinggal yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga. Yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Tadi ada 4. Wa hum man mukhalatatuhum kadda ala ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fihi. Golongan yang bergaul dengannya laksana kita berdekatan dengan sumber penyakit. Yang ringan, dari yang ringan hingga yang kronis menaun. Ya, hati-hati. Tipe orang yang seseorang itu bergaul dengannya itu
seperti berdekatan dengan sumber penyakit. Dan begini nih dalam kehidupan nyata banyak. Orang yang tadinya baik-baik bergaul dengan tipe seperti ini akhirnya apa? Rusak. Ya. Tayyib. Wa huwa man la tarbahu alaihi dinun wala dunya. Ini adalah kategori orang yang bergaul dengannya tidak mendatangkan keuntungan baik agama maupun dunia. Wa ma'a dzalika fala budda an takhsara alaihi ad-din wad dunya aw ahaduhuma. Bahkan dia pasti akan menderita kerugian kerugian dari sisi agama dan dunia atau salah satunya. Fahada idza tamakkanat minka mukhalatatuhu wattasalat fahiya maradul mauti al-mukhawwif. Kamu jika bergaul dengannya ya, dan berkontak dengannya, hubungan dengannya, maka itu adalah kematian yang sangat ditakutkan. Wa minhumul ladzi la yuhsinu an yatakallam fayufiduka. Di antara mereka itu ada yang kalau ngomong itu tidak menimbulkan faedah bagimu. Ya, ngomong aja itu tidak menimbulkan faedah. Wala yuhsinu an yansuta fayastafidu minka. An yansita fayastafidu minka. Ya. Dan juga tidak tidak dapat diam untuk mengambil manfaat darimu. Wala ya'rifu nafsahu, dia tidak mengenali dirinya. Fayadha'uha fi manzilatiha, lalu dia menempatkannya pada posisinya. Perhatikan baik-baik ya, kita itu harus kenal siapa diri kita. Kenali baik-baik. Jangan sampai kita itu masuk ini, orang yang enggak tahu diri. Ya, menempatkan atau mendudukkan dirinya bukan pada tempatnya. Ya, apalagi kalau urusan agama. Ya, orang misalnya bukan ulama, dia merasa ulama, mendudukkan dirinya di level ulama. Yang lebih parah lagi, dia itu kadang-kadang seakan-akan lebih alim daripada para ulama. Merusak tatanan ilmu yang sudah diwariskan oleh para ulama. Syariat Islam ini diobrak-abrik. Nah, ada kan golongan seperti ini? Iya. Ya. Kemudian bal idza takallama, bahkan apabila dia berbicara, fa kalamuhu kal asa. Ucapannya itu seperti apa namanya? Tongkat ya. Iya, seperti tongkat. Fa kalamuhu kal asa tanzilu ala qulubis samiin, yang memukul hati orang-orang yang mendengarnya. Ma'ijabihi bi kalamihi wa farahi bihi. Kemudian dia bangga, kagum ya terhadap ucapan-ucapannya, dan dia mengira dirinya itu laksana. Fahuwa yuhadditsu man fihi kullama tahtusu wa yadhunnu annahu miskun yatibu bihil majlis. Sebenarnya orang ini omongannya itu tidak mutu ya, tidak ada manfaatnya. Tapi karena dia tidak mengetahui kadar dirinya, dia anggap ibarat ucapannya itu seperti minyak wangi. Wa idza sakata fa asqala min nisfir rahal azimah allati la yutaqu hamluha wa la jarruha 'ala al-ard. Saat diam ia lebih berat dari sebongkah batu, tidak ada yang dapat mengangkat atau menggesernya. Ini jenis manusia yang kalau bergaul dengannya itu tidak membuahkan keuntungan baik dari sisi dunia maupun agama. Fa wabil jumlah fa mukhalatatu kullu mukhalifin hamalir ruhi fa ardiyatun walazimah. Orang yang seperti ini tidak ada yang cukup kita gauli sekedarnya saja, tapi ada pula yang karena kondisi tertentu kita harus bergaul dengannya secara intensif.
Kemudian berikutnya al-qismur rabi, giliran ke golongan yang keempat ya. Man mukhalatatuhu al-halaku kulluh. Golongan yang bergaul dengannya, orang yang bergaul dengannya itu murni ya, kebinasaan atau kebinasaan yang total ya. Siapa itu? Fahuwa bimanzilati aklis sum. Seperti bergaul dengan orang seperti ini ibarat orang yang mengkonsumsi racun. Ya. Fa idza tafaqa li'akilihi tiryaq wa illa fa ahsanallahu al-azab. Naudzubillah ya, ini golongan bergaul dengan orang seperti ini laksana menenggak racun. Jika seseorang tidak sengaja menenggak racun ini, ia harus mendapatkan obat. Jika tidak, ia perlu diberi ungkapan bela sungkawa. Mati ya. Kalau orang itu mati kan diberi ucapan bela sungkawa. Taib. Wa ma aktsaru hadzal darb finnas, dan berapa banyak tipe ini dalam di tengah-tengah manusia. Jadi tipe yang terakhir ini dikatakan ini adalah golongan yang banyak banget. La katsarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Ya. Siapa orang yang kalau bergaul dengannya itu adalah ibarat menenggak racun, udah nggak ada baiknya. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa ibaratnya tadi apa? Mati ya. Wahum ahlul bid'ah wad dhalalah. Itu mereka adalah orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Nah, Masya Allah, ini sudah disoroti oleh para ulama di zaman dulu ya. Masalah ini. Bagaimana di zaman sekarang? Nah. Ingat saya dulu Pak Kiai Haji Hashim Muzadi itu pernah melakukan survei. Ternyata daerah yang paling banyak aliran sesat dan menyimpang itu Jawa Barat. Beliau dulu saya pernah ingat beliau itu pernah melakukan survei mengenai aliran-aliran sesat. Ya, nggak tahu sekarang, alhamdulillah agak lama ini kita tidak dengar ini ya. Dulu itu ada orang yang ngaku nabi, ya, ada yang apa namanya, yang ngajarin katanya dulu ketemu Jibril, kemudian dapat ajaran. Nah, ya, udah nggak ada orangnya ya? Masih hidup nggak Pak Nur? Nah, dulu yang ngaku-ngaku ketemu Jibril ya kan? Udah nggak usah disebut nama, kita cuman kaitannya ini sebagai contoh. Mereka orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan dan kesesatan. Dan tolong ya antum kalau bicara bid'ah ini ya, itu ada yang paling berbahaya adalah bid'ah yang menyebabkan kafir. Jadi bid'ah itu bahayanya juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Ya, sebagaimana dosa ada dosa besar, ada dosa kecil, maka bid'ah itu juga dari sisi apa namanya bahayanya yang paling harus kita waspadai adalah kelas yang paling berat. Bahayanya paling mengerikan yaitu al-mukaffarah yang menyebabkan ini. Ya. Yang atau ya bid'ah mukaffirah, maksudnya yang menyebabkan kafir keluar dari Islam. Ada lagi di bawah itu adalah yang menyebabkan fasik. Kalau dilakukan oleh seseorang itu jatuh ke dalam zona kefasikan, dosa besar. Dan ada juga yang ala kulli hal segala macam bid'ah itu hendaknya dijauhi. Tapi kalau kita tilik dari sisi mudaratnya bertingkat-tingkat. Dan ini bukan hanya bid'ah saja. Dosa itu juga bertingkat-tingkat. Bahkan satu jenis dosa, benar kan? Itu juga bisa berbeda-beda. Membunuh. Kalau membunuh anak, membunuh ibu. Membunuh ibu kandung dengan membunuh ibu tiri. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Ya enggak lah, lebih besar membunuh ibu kandung. Meskipun bunuh ibu tiri itu juga ya, dosa besar. Ya kan? Berzina. Orang anak berzina dengan ibu dibanding dengan pelacur. Ada yang dosa kecil enggak? Enggak ada. Cuman kalau zina dengan mahram apalagi ibu itu dosanya lebih besar. Zina dengan istri tetangga bertingkat-tingkat dibanding berlipat-lipat dosanya dibanding dengan zina dengan yang bukan istri tetangga, dengan orang jauh.
Tapi seandainya antum keliling dunia, keliling dunia tujuh keliling ya, muter-muter nyari ada nggak zina yang dosa kecil? Hah? Zina dalam arti al-wad'ul muharram. Kalau zinanya mata itu ya dosa kecil zinanya ini. Nah, tapi kalau zina dalam arti melakukan hubungan tetap dosa besar. Antum mau terbang ke Amerika, mau terbang ke mana Eropa untuk berzinah tetap dosa besar. Tapi kalau zinai tetangga, istri tetangga itu berlipat-lipat kali. Jadi sekali lagi satu perbuatan dosa itu bisa bertingkat-tingkat, nah, berbeda-beda karena tergantung dengan siapa. Mencuri juga demikian, mencuri ya dengan istri rumah tetangga itu dosanya lebih besar daripada mencuri di tempat yang jauh. Tapi ada nggak perbuatan mencuri itu yang dosa kecil? Kalau mencuri di Singapura sana dosa kecil gitu ada nggak? Hah? Nggak ada. Ya. Taib. Jadi ini tadi disebutkan ya, as-saduna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menghalangi dari sunnah Rasul. Dan biasanya kalau orang itu sudah ahlul bidah, ya, kalau mendakwai orang, ngajak orang, ini juga erat hubungannya. Karena orang itu kalau sudah kecanduan bid'ah, dia tidak minat sunnah. Betul ya. Jadi ahlul bidah itu juga kalau ngajak-ngajak orang mendakwai biasanya malah ngajak mendakwai dan ngajak memusuhi ahlus sunnah. Iya, hati itu relungnya cuma satu. Kalau sudah ada hubbul bidah, maka tidak ada relung lagi untuk hubus sunnah. Maka hati-hati ini. Maka disebutkan tadi untuk yang jenis keempat ini adalah murni ya bahaya. Seperti apa tadi ibaratnya? Racun, menenggak racun. Ad-da'una ila khilafiha, yang menyerukan untuk menyelisih sunnah. Alhamdulillah kita ini mendengar ya orang-orang yang mengajak kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Coba di luar sana itu kadang-kadang ada orang itu yang kerjaannya adalah mencaci maki orang yang mengikuti sunnah, menghalang-halangi orang untuk mengikuti sunnah. Bahkan golongan yang perhatian dengan sunnah itu mereka blokir, mereka bully ya. Kalau bisa orang itu jangan sampai kontak dengannya. Padahal orang seperti inilah yang ibaratnya itu bergaul dengannya adalah seperti menenggak racun. Ya. Dan kalau kita cermati tadi, di sini dikatakan jenis ini tuh banyak banget. Berarti harus ekstra hati-hati. Maka sampai keluar doa la katsarahumullah. Semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka. Tayyib. Fayaj'aluna sunnata bid'atan. Mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah. Wal bid'atu sunnah. Naudzubillah ya, ini sudah jungkir balik, sudah enggak luar biasa parahnya ya. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Kalau ada kondisi orang yang keadaannya seperti ini parah. Wa hadha ad-darbu la yanbaghi lil aqili an yujalisahum. Golongan ini atau tipikal ini tidak seyogyanya orang berakal itu duduk bersamanya. Au yukhalituhum, atau berbaur dengannya. Ya. Wa in fa'ala fa immal mautu liqalbihi aw marad. Kalau dia lakukan, dia tetap duduk bersamanya, kemudian bergaul dengannya, ya. Ada dua kemungkinan. Kalau dia nekat, imma al-maut liqalbihi awil marad, maka dampaknya akan menjadikan hatinya itu mati, atau setidaknya hatinya akan timbul penyakit ya, hatinya sakit. Nas'alullah lana wa lahumul afiyah war rahmah. Nah, ini ditutup dengan doa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah ya, untuk kita dan mereka al-afiyah war rahmah, al-afiyah, keselamatan dan rahmat. Ini doa memohon afiyah ini ikhwatal iman termasuk doa yang sangat dianjurkan. Nah, afiyah, orang Islam itu kalau minta afiyah itu tidak tanggung-tanggung. Ya, karena orang Islam itu cita-citanya itu dahsyat. Ya. Tidak ada orang yang benar-benar Islam itu cita-citanya hanya kepingin afiyah di dunia. Justru bencana-bencana atau
bahaya-bahaya itu yang paling besar itu adalah di akhirat. Nah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak berhenti di situ. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk hal yang harus kita perhatikan ketika berdoa adalah isinya. Minta hal-hal yang menyebabkan kita ini bahagia dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah agar kita ini diberi afiah, keselamatan dari penyakit, dari bencana, dari hal-hal yang buruk, dunia dan akhirat. Sekarang salah satu yang hambar di dunia dakwah itu adalah gini. Ketika orang menyampaikan sesuatu tentang kebaikan, itu kadang-kadang tidak diiringi dengan doa. Ketika menerangkan tentang hal-hal yang mengerikan, tidak ada isti'adzah, memohon perlindungan dari Allah. Kalau kita melihat ulama-ulama yang tulus, yang benar-benar serius dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan nasihat, itu banyak doanya. Ketika bicara surga misalnya, itu diiringi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua jadi penghuninya. Ketika bicara tentang apa misalnya neraka, juga ada permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan serius kepengen masuk surga dan serius kepengen selamat dari. Nah, ini kadang-kadang urusan surga aja dijadikan canda. Urusan neraka juga dijadikan canda. Bahkan di negeri kita ini ada orang-orang yang beragama Islam itu keluar dari mulutnya, nantang, biarin kita masuk neraka. Gue mau ngadain konser di sana nih. Masya Allah. Kan kurang ajar banget ya kan? Benar. Ada kan itu? Ada penyanyi-penyanyi artis yang di Indonesia ini yang sampai istilahnya menantang neraka. Nggak tahu ada di Google nggak, coba antum cari artis-artis di Indonesia yang pernah nantang neraka. Kurang keterlaluan banget. Tapi memang kadang-kadang juga masih ada yang urusan neraka saja masih banyak yang bercanda. Sementara orang-orang yang benar-benar serius yang mengenal neraka, yang serius kepengen terhindar darinya, itu baru baca ayat saja itu bisa nangis. Bahkan ada yang pingsan membaca ayat-ayat tentang neraka. Sementara orang-orang fasik itu kadang-kadang neraka pun masih dijadikan canda. Na'udzubillah min hadil hal. Taib. Ya, adzan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari bab yang alhamdulillah selesai kita telaah di malam hari ini. Ini adalah penjelasan tentang sumumul qalbi. Al-arba'ah, 4 racun hati. Antum ingat-ingat pangkalnya dulu ya, pangkalnya. Yang pertama adalah fudulul kalam. Berlebih-lebihan dalam berbicara. Yang kedua, fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam melihat. Ya. Yang ketiga, fudul fudulul aql, fudulul ta'am, terlalu banyak makan. Yang keempat, fudulul mukhalatah. Perhatikan, ini adalah disebutkan di sini 4 racun hati. Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam bergaul. Berarti untuk supaya hati kita ini sehat, tidak teracuni dari racun-racun ini, kita kontrol, kita perhatikan. Jangan sampai berlebih-lebihan yang akhirnya menjadi racun bagi hati kita. Taib. Kemudian setelah racun hati dipaparkan oleh penulis Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid, berikutnya ini solusinya. Kalau tadi bicara tentang racun ya yang membahayakan hati kita. Berikutnya asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatihi an-nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati dan makanannya yang bermanfaat, makanan yang bergizi.
Ya. Subhanallah, ini mengingatkan kita hal yang sering kita lupakan. Biasanya kita itu kalau bicara makan itu adalah yang kaitannya dengan kebutuhan jasmani. Ternyata dalam pengkajian ini ada makanan hati. Ya. Di awal kita punya ilmu tentang hati. Apa? Hati itu kalau baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau hati itu rusak, maka kerusakannya akan menjalar ke seluruh anggota tubuh. Nah, demikian juga ini ada racun, ini ada makanan yang bergizi. Baik. I'lam anna ta'ati lazimatun li hayati qalbil 'abdi. Luzumut ta'ati wasyarabi li hayatil jasad. Ketahuilah ya, bahwa ketaatan ya, itu dibutuhkan untuk hidupnya hati seorang hamba, sebagaimana makanan dan minuman dibutuhkan untuk kehidupan jasadnya. Alhamdulillah kita sebagai orang muslim ya dilarang menyakiti diri kita. Dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan mudarat pada diri kita. Islam itu agama yang mengantarkan kepada kehidupan yang baik. Antum mogok makan boleh enggak? Apalagi memang mogok makan tujuannya untuk supaya mati misalnya, enggak boleh. Makan antum. Nikmati apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, kalau kita sudah ingat ya, makanan itu ternyata sangat penting kaitannya dengan kehidupan jasad, maka hati kita itu juga dipikirkan makanannya supaya hati tetap hidup. Inilah hebatnya orang Islam ya. Termasuk dalam masalah bersuci. Ya, Islam itu bukan hanya mengajarkan thaharah hissiyah zahirah. Bukan hanya mengajarkan bersuci yang lahiriah dari najis, dari hadas, tapi juga mengajarkan tazkiyatun nufus, pensucian hati, sehingga orang Islam itu memang secara lahiriah fisiknya bersih ya, kemudian hatinya bersih. Kalau orang Islam itu hati fisiknya sehat, kemudian hatinya sehat, itu bisa bayangkan potensi ya, kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang seperti ini luar biasa. Tapi kalau orang itu badannya sehat, hatinya mati, dalam ajaran Islam dikatakan orang ini sudah mati sebelum mati beneran. Ya. Na'udzubillah min adil hal. Wa jami'al ma'asi bimathabatil at'imatil masmumah. Semua bentuk kemaksiatan itu adalah ibarat makanan yang beracun. Allati tufsidul qalb wala bud, yang bisa merusak hati dan pasti ya, yang bisa merusak hati tidak diragukan lagi. Masih ingat ilmu tentang hati kaitannya dengan maksiat. Seorang hamba itu kalau berbuat maksiat maka akan menorehkan nuktah sauda di hati. Nah, noktah ini kalau terus banyak akumulasinya bisa menutup hati. Itu yang disebut dengan apa? Ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Begini-begini ini kalau orang yang tidak memiliki ilmunya ya, dia berbuat maksiat, dia tidak tahu efeknya. Dan alhamdulillah memang secara lahiriah itu dosa tidak menimbulkan efek secara fisik. Nah, makanya kadang-kadang ada berbuat dosa nggak bisulan ini. Coba kalau setiap dosa itu menolehkan bisul. Badan kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai telapak kakinya juga penuh bisul. Dan juga mengatakan begini, kalau seandainya maksiat itu menimbulkan bau busuk, maka kita ini pasti tidak akan betah mencium bau busuk kita dan tidak berdekatan dengan orang lain. Kita bisa begini ini ikhwatal iman, ditutupi oleh Allah. Antum jangan lupa itu. Kita bisa begini nih ketika kumpul di masjid, kita tidak tahu aibnya masing-masing ya. Yang ada adalah aroma minyak wangi. Meskipun tadi kadang-kadang maghrib itu aromanya kuat, sekarang sudah hilang karena minyaknya murah gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa begini ini karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ini bersih dari dosa. Antum kalau merasa bersih dari dosa itu bukan orang. Ya, kambing itu bersih dari dosa. Ya kan? Benar enggak? Kalau ada orang menganggap dirinya bersih dari dosa, itu
berarti dia tidak mengenali dirinya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Manusia itu banyak. Khata' itu kalau orang yang sedikit mengetahui bahasa Arab saja sudah. Ini tidak lumrah istilahnya. Khata' itu sighah mubalaghah, sangat banyak dosanya, kesalahan-kesalahannya. Taib. Nah, ini ada ilmu yang luar biasa di sini. Semua maksiat itu ibarat racun yang pasti akan merusak hati. Wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih, dan seorang hamba itu butuh beribadah kepada Allah untuk kesehatan hatinya. Ibadah, maksiat itu racun. Ibadah adalah makanan yang sangat bergizi untuk hatinya. Faqirun ilaihi faqran dzatiyan, dia sangat membutuhkan kepadanya. Kama ya'khudul 'abdu bil asbab li hayati jasadihi, sebagaimana seorang hamba itu dia melakukan hal-hal yang menyebabkan hidup jasadnya. Minal mudawamati ala tanawulil aghdiyah an-nafi'ah. Bagaimana usaha kita supaya jasad kita itu hidup sehat? Yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang bermanfaat secara kontinu fi awqatin mutaqarribah. Itu kan yang kita lakukan. Nah, nyata ini ya, nyata ya. Antum yang hadiri di sini nih, ada nggak yang 3 hari dari 3 hari yang lalu antum nggak makan? 3 hari. Berarti 3 kali 24 jam. Enggak kan? Rata-rata itu tadi sarapan, makan siang, ya, mungkin juga sudah ada yang makan sore tadi. Untuk kehidupan jasad kita ini diperlukan makanan yang mutaqarribah, berdekatan, kontinu. Kita ini umumnya sarapan, makan siang, makan malam, itu kan berdekatan. Makanya kalau orang itu puasa dari fajar sampai maghrib, ya, dia sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Karena ternyata pengaruhnya itu terasa banget. Ya. Apa yang kamu sombongkan misalnya, yang dijadikan orang itu modal untuk sombong. Dari fajar sampai maghrib, ya, padahal itu sebelum ini juga sudah sahur. Kadang-kadang juga diupayakan segala macam, ya, upaya supaya puasanya itu tidak terlalu lemah. Nah, itu tetap saja ngefek. Orang selemah itu kadang-kadang sombong kepada Allah. Dan nanti kalau orang sudah sombong kepada Allah, biasanya juga sombong kepada siapa? Sesama manusia. Ini kita sepakat ya. Jadi untuk vitalitas kesehatan jasad kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi secara kontinu. Wa idza tabayyana lahu annahu tanawala ta'aman masmuman, dan apabila dia terlanjur mengkonsumsi makanan yang beracun, antarikil khata', tidak sengaja. Antum makan makanan, tiba-tiba makanan ini beracun. Pasti orang itu apa yang dilakukan? Asra'a fi takhlisi jasadihi minal akhlaqi radi'ah. Dia akan cepat-cepat untuk membersihkan jasadnya dari racun itu. Ya, benar kan? Orang yang masih hidup, masih pengen hidup, nggak bosan hidup, makan keracunan, itu pasti dia pontang-panting segera untuk mengeluarkan racun itu, sehingga cepat keluar dari badannya, dari tubuhnya. Biasanya apa yang dikonsumsi? Nah, kelapa hijau ya. Kelapa hijau itu harganya beda. Nah, rata-rata berapa kelapa hijau itu? 15.000. Yang besar kadang-kadang bisa lebih dari 20.000 karena dijadikan apa? Obat. Itu kan orang terlanjur mengkonsumsi makanan yang ternyata setelah dikonsumsi dia keracunan, pasti tidak diem. Dia kalau orang-orang kaya yang mungkin bukan kelapa hijau Pak ya, segera ke rumah sakit yang bagus pelayanannya, gitu kan? Nah, ini kita sepakat ini. Tayyib, fa hayatu qalbil 'abdi aula bil ihtimamin min jasadihi. Hidupnya hati seorang hamba itu lebih layak untuk diperhatikan daripada jasadnya. Ya, memperhatikan kesehatan jasad penting. Memperhatikan kesehatan hati lebih penting. Karena apa? Orang Islam itu punya prinsip orang itu hidup benar-benar hidup itu kalau badannya sehat, hatinya sehat. Kalau hatinya berpenyakitan, hatinya sehat, badannya
lemah misalnya, itu masih mending. Masih banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Yang parah itu kalau timpang, badannya sehat, hatinya mati. Mayit bergentayangan, ya? Atau apalagi sebutannya, orang ini sudah mati sebelum benar-benar mati. Na'udzubillah min dzalik. Pasti keberadaan di dunia ini menebar mudarat, bukan menebar. Ini jarang ya yang masalah ini dikaji. Dulu sudah kita pelajari gini. Penyakit fisik itu gampang dideteksi. Bahkan kadang-kadang dengan sentuhan saja sudah kelihatan ya, suhu badan panas. Atau kadang-kadang orang itu nggak usah nyentuh, melihat, oh si fulan ini sakit ini, pasti dia ini tidak sehat. Itu kelihatan, ya. Tapi hati itu masalahnya, kadang-kadang sudah parah itu nggak ngeh, ya. Kalau di klinik-klinik itu di puskesmas orang ngecek darah, ada Pak Nur ya, pengen tahu kolesterolnya, pengen tahu apa namanya itu asam gulanya, ada ya. Tapi kalau antum datang ke puskesmas, Pak mau ngecek hati saya, gimana? Ada pelayanannya enggak? Bahkan orangnya itu kadang-kadang juga tidak terpikir untuk mengobati hatinya. Itu masalahnya. Padahal bahayanya lebih parah daripada penyakit fisik. Tapi deteksinya itu kadang-kadang orang itu sudah parah dia tidak terasa. Baik. Taib berikutnya fa in kanat hayatul jasadi tu'ahhiluhu lima insyatin ghairi munghisatin bil marad fid dunya. Jika kesehatan jasad itu ya akan menimbulkan kehidupan yang bagus, yang tidak direpoti dengan penyakit di dunia. Fahayatul qalbi tu'ahhiluhu li hayatin thayyibatin fid dunya wa sa'adatin ghairu mahdudatin fil akhirah. Jasad itu kalau sehat, ya. Jasad itu kalau sehat, ya hidupnya ini enak di dunia. Hati lebih dahsyat lagi. Kalau hati itu sehat, ya, itu akan menimbulkan kebaikan bukan hanya di dunia saja, bahkan sampai di akhirat tanpa batas. Orang-orang yang sampai di surga Allah, bahkan ada golongan yang dimasukkan ke dalam surga itu tanpa hisab, kekal di neraka. Itu berawal dari orang yang punya hati yang sehat apa yang mati. Kalau kita kaitkan dengan hati, orang yang hatinya sehat. Hati sehat berpotensi mewariskan kebahagiaan bukan hanya di dunia. Orang yang bahagia di dunia itu kalau hatinya kusut, hatinya sakit, dijangkiti berbagai macam penyakit, bisa bahagia enggak? Saya ambilkan contoh. Ada orang hatinya itu dijangkiti hasud, pendengki dia. Bisa bahagia enggak di dunia ini? Apalagi tinggal di Bekasi, Masya Allah, tinggal di perumahan yang kadang-kadang begitu transparan kehidupan ini. Tetangga punya apa, beli apa itu terlihat. Kalau orang ini punya penyakit hasud, lihat tetangganya ini, bisa jadi di ruangan dia itu, ruangan ber-AC itu idealnya berapa Pak Nur? Suhunya? Hah? 20? 15 kan tuh berani, bisa tidur 15-nya. Kedinginan? Nah, dinginan ya. Atau taruhlah dia itu di ruangan yang sejuk, tapi kalau dia memelihara penyakit apa tadi? Hasad. Itu dadanya panas. Melihat orang mendapatkan nikmat itu. Makanya tidak mungkin orang-orang yang punya akhlak yang buruk, ya, seperti pendendam, pendengki, pembenci, itu bisa bahagia. Makanya kebahagiaan dunia itu kenali baik-baik. Sumber kebahagiaan di dunia itu penyebab utamanya dari mana? Dari hati. Itu dunia ya, apalagi akhirat. Ya, hati yang bersemayam syirik, nifak, kufur, ya, sombong dan penyakit-penyakit yang lain. Mengerikan banget masa depannya. Maka di sini tadi disebutkan bahwa kalau jasad itu istilahnya fit, ya, afiah, itu akan menciptakan kehidupan yang bagus. Tapi kalau penyakitan dikit-dikit ke dokter, bahkan ribet, ya kan? Hati juga demikian, hati. Bahkan di sini disebutkan fahayatul qalbi, hidupnya hati tu'ahhiluhu li hayatin thayyibah fid dunya.
akan menghantarkan kehidupan yang bagus di dunia, wa sa'adatin ghairi mahdudatin fil akhirah, dan kebahagiaan yang tidak ada batasnya, yang tidak ada akhir, bahagian yang tidak ada batasnya di akhirat. Ya. Orang itu kalau sudah sampai di surga, mungkin nggak satu saat dia keluar dari surga? Nggak mungkin. Tapi kalau orang yang dikeluarkan dari neraka, orang yang diadab di neraka, satu saat ada yang dikeluarkan. Siapa? Orang musyrik keluar? Lah. Orang kafir keluar? Enggak. Orang munafik keluar? Enggak. Yang masuk neraka dikeluarkan itu siapa? Orang beriman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dia harus dibersihkan dari dosa itu dengan cara diadab. Pada akhirnya dia keluar. Kalau sudah keluar dari neraka ini, sudah bahagia tidak ada batasnya. Ya, yang tadinya ini. Tapi ada golongan itu yang tidak tersentuh api neraka sama sekali. Bahkan diistilahkan masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini semuanya adalah tergantung pada hatinya. Wa kadzalika mautul jasad taqta'uhu 'anid dunya. Demikian juga kematian badan itu memutus dari dunia ini, dari kelezatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kematian itu hadimul ladzat, penghancur kelezatan dunia, dan diperintahkan untuk diingat-ingat terus. Ini bukan hanya orang tua saja ya. Nah, kalau orang tua nggak ingat mati itu kebangetan banget. Ya. Imam Hasan Al-Basri itu pernah memberi nasihat di hadapan orang-orang sepuh. Ya ma'syar syuyukh, mada yuntadharu bizar'i idza balag. Mbah-mbah yang sepuh-sepuh ini, apa yang ditunggu kalau tanaman itu sudah tua? Antum seandainya petani, Pak Prapto, antum seandainya petani ya. Antum lihat sore ini jagung yang antum tanam itu sudah tua. Ya. Apa yang ditunggu kalau sudah tua? Panen kan? Panen. Jadi orang-orang tua itu harus ingat ini. Tapi anak-anak muda juga diingetin oleh beliau. Ya ma'syarus syabab, wahai kawula muda, tanaman itu kadang-kadang tidak sampai tua diserang hama. Antum kalau ke rumah sakit itu ada bocah remaja belia, ya, itu kadang-kadang sudah terjangkiti berbagai macam penyakit mematikan. Ya. Nih, di sini disebut apa tadi? Kematian jasad itu memutus dunia. Orang punya apapun, punya ini sudah tidak bisa menikmati. Ya, kalau sudah mati. Maka Rasulullah menggunakan takbir mati itu adalah hadimul ladzat, penghancur kelezatan dunia. Orang itu kalau masih hidup, masya Allah ya, apalagi duitnya banyak, dia bisa menikmati kelezatan dunia. Kadang-kadang itu sampai kenyang sampai ini. Wa mautul qalbi tabqa alamuhu abadal abad. Namun kematian hati akan menyisakan ya derita sepanjang masa, selama-lamanya. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Mati, justru orang-orang yang hatinya mati itu ketika dia mati ya, itu mulai barzahnya sampai yang selanjutnya lebih parah lagi. Lebih parah. Bahkan di neraka itu juga adabnya tidak monoton. Ingat baik-baik. Tidak monoton, tidak itu saja kadarnya. Maka kata para ulama, ayat neraka yang paling mengerikan itu adalah firman Allah, "Falan nazidakum illa adaba." Kami tidak akan tambahkan kepada kalian kecuali siksa. Jadi terus bertambah. Bukan monoton. Ya, bukan itu aja kadar adabnya. Taib. Kemudian terakhir, qala ahadus salihin. Salah seorang soleh mengatakan, ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduhu. Duhai sungguh mengherankan manusia. Sungguh orang-orang itu sungguh mengherankan manusia itu. Mereka menangis orang yang mati jasadnya, wala yabkuna ala man mata qalbu wa huwa asyad. Tapi dia tidak pernah menangisi orang yang mati hatinya, padahal itu lebih parah. Nah ini ikhwatal iman, nanti akan disuguhkan
ya, hal-hal yang menyebabkan hati itu hidup, dan makanan-makanan yang bergizi, ya. Faidan at-ta'atu kulluha lazimatun li hayatil qalbi. Ketaatan itu semuanya adalah menyebabkan hidupnya hati. Wa nahussu hadhihi bidzikr, dan kita sebutkan secara khusus li daruratiha li qalbil abdi, karena sangat dibutuhkan oleh hati seorang hamba, wa syiddatil hajati ilayya, dan sangat dibutuhkan. Apa? Di sini disebutkan 6 ya, makanan yang bergizi untuk hati, dan semuanya ini adalah apa? Taat, ketaatan, bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah. Ada zikrullah, tilawatul Quran, istighfar, doa, bersolawat atas Nabi, kemudian yang terakhir adalah qiyamul lail. Sebagaimana racun hati, ya, dibahas satu persatu, maka ini nanti, ya, makanan bergizi ini juga dibahas satu persatu. Mudah-mudahan, ya, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntaskan pembahasan ini dan juga pembahasan-pembahasan yang lain dalam kitab yang hanya terdiri dari beberapa halaman ini, tidak sampai ratusan, ya. Alhamdulillah, cuman berapa? 100 berapa? Kalau di kitab aslinya ini 108, ya. 108 halaman. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Tolong perhatikan baik-baik, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar kita baca, ya. Kita bawa pulang. Ingat tadi ada 4 racun hati, insyaallah gampang diingat karena pembahasannya juga enggak terlalu panjang lebar. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita mohon ampun, semoga kesalahan-kesalahan kita di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.